Jadi kalian berkidungnya ada mengikuti urapan atau enggak itu? Tergantung. Jadi kalau kalian mengikuti urapan akan terus mengalir seharusnya. Soalnya ini kidung bersama-sama loh ya. Kalian enggak pernah ya berkidung 1 jam, 2 jam berkidung. Nah, itu kurang meluasakan roh namanya. Jadi kalian berkidungnya itu ya syarat untuk memulai sebuah sidang. Oke, saya tanya deh, kalian ada nyanyi lagu apa? Oke, sudah mengalir belum? Belum. Ya, harus sampai mengalir seharusnya. Ya, kan? Kalian di FTT perlu belajar hal seperti ini. Apa mau dilanjutkan? Tidak usah karena waktu ya. Kapan saya kasih kesempatan berkidung saja? Nggak usah, karena waktu ya. Oke. Ini menurut saya adalah situasi kita, misalnya yang ya, karena waktu saya nggak bisa banyak koreksi ya. Tapi kalian harus menyadari kemerosotan itu ada di mana-mana, termasuk di dalam pelatihan. Tapi puji Tuhan kita masih dalam pelatihan, toh. Kita masih berjuang melawan arus kemerosotan. Arus kemerosotan itu ya maut itu. Manusia lahiriah makin hari makin merosot. Itu arus kemerosotan. Anda nggak usah berjuang, Anda pasti merosot. Anda begitu tenang, diam, merosot. Nah, bagaimana ya? Kita harus bekerja sama agar apa? Roh itu memperbaharui kita. Benar nggak? Agar kita mengalami kuat kuasa kebangkitan yang melawan arus yang merosot itu. Rahasianya apa? Roh itu di dalam roh kita. Benar nggak? Saya tidak menegur kalian, cuma saya harus apa ya? Bantu kalian melihat ya, semakin ada perasaan yang kuat ya bahwa kita jangan berpikir sudah di FTT maka Anda pasti menang. Enggak. Justru kita ini adalah orang-orang yang sadar kita ini apa ya sedang dalam arus yang merosot. Maka kita sedang bekerja sama dengan Tuhan. Dengan apa? Luasakan roh kita. Betul enggak? Sidang-sidang kita harusnya ya sesuai masalah berhitung ya. Ini jauh dari standar. Anda kalau sempat keliling ya ke saya gimana ngomongnya? Tempat kita bukan membandingkan ya. Tempat di mana kok rasanya ada pekerjaan Roh Kudus di sana. Ya kan? Kok ada perkembangan Injil yang kuat di sana. Karena tahu nggak ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Tepat. Pernah lihat nggak tempat-tempat seperti itu? Yang di mana kok Tuhan rasanya berkati, Injil meluas, ya kan? Tahu nggak? Kira-kira apa ciri-cirinya? Mereka itu adalah sekelompok orang yang penuh dengan sukacita Roh Kudus. Ketemu komunitas mereka, wih, mereka penuh dengan sukacita. Lihat mereka itu sukacita aja. Dan ciri-ciri yang lain adalah mereka suka berkidung, suka berkidung, ya kan? Kidung itu membuat kita dipenuhi dalam roh, membuat kita minum oleh roh itu. Ya kan, saya ambil contoh ya, saya nyebutnya langsung salah satu negara di Filipina. Oke, kan kita diajak belajar loh, melihat bagaimana kok Tuhan bisa berkati mereka perkembangan Injil kok kuat, betul nggak? Dan sampailah kita ke satu tempat ya. Ini sebelum saya bicaranya ada hubungan dengan bicara urapan itu. Itu saya kebagian tempatnya yang desa orang bilang. Ya, kalangannya bukan kalangan yang cukup terpelajar, ya kan? Tapi kalau kita katakan mereka sangat vital, ya kan? Mereka melayani bisa beberapa satu provinsi mereka layani, berapa lokal mereka layani. Terjadi situasi di mana berdiri lokal-lokal yang baru, ya kan? Yang layani padahal ada yang sudah kakek-kakek tua pensiunan, ya ada berumur, ya kan? Ada profesi, ya full timer cuma satu. Tapi saya lihat mereka itu bertiga ya penuh dengan sukacita. Kok nggak ada keluhan di mulut mereka? Padahal saya ikut mereka ya udah capek juga. Mereka ikut mereka keliling ya berapa hari, capek loh. Padahal
Kita nggak ikut nyetir, mereka yang nyetir. Kita cuma disetirin lah ya. Diajak preview aja, wih rasanya luar biasa, capek loh. Tapi saya lihat ya, ikutin sidang-sidang mereka itu penuh dengan sukacita, ya kan? Banyak berkidung, ya kan? Sharing firman pasti ada kan. Tapi mereka kidung itu benar-benar bukan bukan yuk kita memulai sidang kita mulai berkidung itu kayak sebuah syarat tuh. Kita enjoy aja satu lagu, satu lagu, satu lagu. Dalam hati saya kapan selesainya ya? Pernah dengar? Saya aja sampai merasa lu kapan selesainya nih lagu ya? Gak selesai selesai. Dan itu mengalir satu lagu berikutnya, lagu berikutnya, lagu berikutnya lagi. Mereka enjoy lagi, ya kan? Terus lagu berikutnya. Dan saya lihat memang bentuknya tidak bisa kita apa ya? Kita pakai sebuah oh harus begitu. Oke ya, bukan bukan form form yang saya bicarakan bukan formnya, bentuknya, tapi adalah alirannya. Ada aliran, aliran, aliran. Memang saya temukan mungkin suplai firmannya kurang kuat menurut saya. Menurut saya nih ya, saya ada bisa komentar mungkin kurang kuat. Tapi untuk Injil sebenarnya mereka asal penuh dengan Roh, menikmati Roh itu Injil meluas. Sederhana aja sebenarnya. Kita bicara menggenapi orang itu memperlengkapi perlu firmannya solid ya kan. Mereka cuma susu aja seperti itu. Tapi susu itu mau menyuplai mereka. Ya kan nenek-nenek tua ya, 90 tahun lebih. Wih, nyanyinya luar biasa, tahan loh. Dalam hati saya aja udah, waduh, gak tahan nih, lama sekali kan. Itu mereka enjoy. Satu lagi dong, boleh nggak? Boleh ya, satu lagi boleh. Gak berhenti-berhenti. Ini apa? Dipenuhi di dalam roh. Akhir. Jadi ini harusnya sidang kita demikian. Ya saya jadi iri. Wah, kenapa? Saya kemarin waktu 2 minggu lalu ngajak Polek sidang di satu tempat. SPR. Di distrik. Salah satu distrik, saya nggak usah nyebut distrik mana. Oke ya. Lihat, saya seberangan dengan saudari toh, duduknya kan, hadap-hadapan toh. Mungkin bisa tahu ya. Saudari gini, ini memuji Tuhan ya, mukanya kosong gitu. Coba bayangkan, merosot nggak? Merosot. Just the fact. Kita ini pemulihan Tuhan. Apa yang dipulihkan? Bukan cuma mereknya pemulihan Tuhan, tapi kita adalah orang yang terus mau dipulihkan. Saat demi saat kita mau dipulihkan, dipulihkan. Apa itu dipulihkan? Ya kembali ke dalam roh. Sederhana aja, kembali dalam roh. Nah, kembali ini perlu banyak jalan. Ya, berkidung adalah salah satu jalan kita kembali ke dalam roh. Nah, benar-benar menikmati kelimpahan roh itu. Nah, maka sidang kita adalah sidang yang sangat limpah. Kenapa? Aliran roh itu mengalir. Amin ya. Ini saya harap kalian juga terus mempertimbangkan di hadapan Tuhan ya. Kita ini tidak baik-baik saja. Kondisi kita nih tidak baik-baik saja. Oke. Justru untuk itulah kita mau dilatih loh. Benar nggak? Karena kita merasa memang kita kurang ada yang banyak hal perlu dipulihkan. Karena itu kenapa kita mau apa? Mau dilatih. Enggak, ini saya bukan menghakimi ya. Saya ini bicara saya kan saya bilang loh, saya aja nggak tahan, panjang banget lagunya. Enggak, dalam hati saya ini kapan selesainya kan? Ini manusiawi loh ya. Enggak. Artinya saya juga perlu menuntut apa ya, dipulihkan kembali, ya kan? Berarti saya ini mulai apa? Mulai membatasi diri saya tuh. In a sense saya nikmatin loh kidung, jangan salah loh. Tapi limitnya kok saya makan mas sudah pasang limit. Kapan selesainya? Ini masalah nggak? Masalah sebenarnya. Nah, enggak, saya tidak bisa mengikuti aliran roh itu berarti kan bagaimana? Walaupun saya lihat memang tanpa hati-hati, nggak hati-hati bisa jadi itu juga formalitas mereka yang lain. Oke, contoh ya kalau orang Batak begitu nyanyi, bisa nggak berhenti berhenti kan? Suku yang suka menyanyi kan, contoh. Bisa jadi menyanyi dalam roh atau bukan dalam roh, karena memang kebiasaan budaya bisa jadi. Oke, penyeimbang loh ya, belum tentu kan? Tapi in a sense, in the certain point, mereka full of the spirit. Tapi begitu melewati ya lain lagi. Ya, bisa jadi itu masuk ke dalam culture budaya, oke? Benar nggak? Jadi panjang pendek itu relatif sebenarnya, oke? Tetapi apa? Kita harus di dalam roh. Maka saya tadi nanya kalian, waktu kalian berkidung, kalian benar-benar dalam roh nggak? Gimana? Kalau belum ya berarti belum mencapai standarnya. Oke, jelas ya? Saya mau ngomong apa adanya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita lebih lanjut ya. Karena ini adalah bagian dari kelas CFT, ya saya harus melanjutkan. Oke, kita nyampe ke mana? Poin kedua ya.
Oke, kita akan mulai masuk ke poin yang mengaplikasikan namanya pengajaran minyak urapan. Oke, ini adalah hal yang sangat praktikal. Oke, bukan suatu gimana ya kan? Karena ternyata ada kata pengajaran ini sangat menyentuh sesuatu yang sangat praktikal. Kalau pengurapan aja sepertinya abstrak. Oke, bagaimana dia mulai konkret itu adalah muncul sebuah apa? Pengajaran. Oke, nah kita bedakan apa tuh bedanya pengajaran dan pengurapan. Kita baca ya. Saya ajak Anda baca aja, sorry. Saya kan kemarin harus kirim ke para asisten ya. Indonesia itu ranking kedua, kedua apa ketiga? Ranking kedua, ketiga, ranking tiga lumayan ya. Dari bawah tapi membaca. Kita ini paling males baca. Mohon maaf ya, itu kelemahan kita. Itu membuat kita nggak maju. Maunya maunya kisi-kisi, 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 udah nggak? Kalau Anda ke luar negeri, negara maju, saya ke pantai ya saya. Ya, mereka tuh rata-rata kalau duduk di pantai ada buku. Saya kan waktu lalu kan diajak oleh saudara Tahir kita jalan ya ke Eropa kan. Nah kan mereka di cruise itu kapal kan ngapain biasanya kan? Kalau kita kan bersekutu. Yang lain nyantai, jemur mereka itu. Ngapain lagi berjemur? Buku. Kalau nggak buku, Kindle, e-book. Ini saya ngomong, saya lihat sendiri. Baru itu ya. Jadi mereka suka menikmati kesendirian mereka sebenarnya. Ya kan, jarang yang rame begitu. Tapi di dalam kesendirian itu mereka bukan nonton, tapi buku. Tapi itulah culture, itulah membuat mereka tuh jadi negara maju. Mereka punya budaya tuh menyerap pengetahuan terus mau membaca, punya kapasitas membaca yang cukup besar. Nah kita tuh sangat lemah di sini, ya kan? Belum memahami pembacaannya, baru baca loh. Memahami urusan yang berbeda lagi, ya kan? Nah kita harus harus mengubah budaya ini. Dari FDT, Anda harus lapar, rakus, ya kan? Apa? Harus makin lama itu makin cepat membaca. Speed reading. Siapa yang kalian udah tahu Watch Money ya? Saya sambil sisipkan ya. Ini berupa pemikiran. Watch Money kenapa Tuhan begitu pakai begitu besar? Kenapa kita lihat banyak perkataan dia penuh dengan urapan kalau kita bahasa kita, penuh terang, penuh supply. Kenapa? Watch Money pikirannya tajam, benar nggak? Dia tiap minggu baca Alkitab selesai minimal berapa kali waktu awal dia mulai ministry. Pernah dengar nggak? Watch Money itu dalam setahun menyelesaikan 50 kali pembacaan Alkitab. Satu minggu satu kali. Jadi Anda jangan bayangkan Watchman tiba-tiba muncul dari Watchman dalam mimpi, enggak. Dia adalah orang menuntut apa? Pikirannya diperbaharui dengan firman. Setiap minggu satu kali. Terus ada koleksi berapa ribu buku? 3.000 nggak salah. 3.000 300. Ini adalah secara gereja. Kita pakai bukunya Watchman ini. Di dalam sejarah gereja tuh, Anda akan lihat. Dia punya koleksi buku. Dia akan dikatakan dia tidur dalam tumpukan buku. Itu buku-buku rohani yang klasik. Oke, salah satu yang diwariskan ke saudara Lee adalah apa? Waktu dia ketemu saudara Lee dikasih hadiah. Hadiah buat saudara Witness Lee itu apa? Synopsis of the Bible miliknya G.N. Darby. Buku lagi, baca. Witness Lee didapatkan kenapa? Baca. Dia korespon dengan tulisannya terbitan majalahnya Watchman Nee. Dia langganan majalahnya. Dia baca. Dia baca. Akhirnya satu kali Watchman Nee ke Cifu ya, ketemu. Pertama kali ya Witness Lee ketemu Watchman Nee. Jadi literatur itu kuncinya. Oke, kenapa Alkitab kita tertulis menjadi sebuah literatur? Benar nggak? Untuk dibaca. Kenapa kita ada istilah doa baca? Nggak cuma doa. Karena melibatkan apa? Pikiran. Oke, jelas ya. Pikiran kita harus dilatih. Oke, ini saya kasih tahu kalian bebannya. Anda harus memahami. Bahwa sebenarnya dipakai sebegitu besar, bukan asal di atau ada inspirasi. Tidak, dia memperlengkapi pikiran dia dengan firman Allah. Nah, hebatnya Watchman ini adalah apa? Dia punya photographic memory. Anda tahu? Dia punya photographic memory itu karunia. Di antara kalian tidak ada, maksud saya.
Mungkin dalam berapa ribu tahun muncul satu kali aja. Watchman ini salah satunya. Anda tahu apa itu photographic memory? Dia tuh otaknya tuh kayak kamera. Dia kalau baca cuma udah foto deh. Itu kenapa dia waktu cepat dia bisa membaca dan dia mengerti. Beda ya, kita baca nggak ngerti kan. Dia tuh kayak foto. Dan dia tahu exactly di buku apa, halaman berapa, poinnya apa, isinya apa. Itu namanya photographic memory. Ada di dunia orang begitu, ada. Tapi nggak banyak. Tuhan kasih dia karunia itu, talenta, loh, kemampuan dia. Itu kenapa dia bisa merangkum semua kebenaran. Di waktu itu belum ada komputer, Pak. Ya kan? Kalau sekarang gampang. Di waktu itu bagaimana dia bisa mengingat ayat ini, ayat ini, ayat ini dari mana coba, Robi? Nggak bisa searching kan? Ada nggak Google waktu itu? Benar-benar harus di sini. Enggak, baru dia bisa mengkompos begitu banyak buku rohani, saudara. Karena paham ya? Untuk kita sekarang mengkompos kayaknya gampang, bisa pilih-pilih pakai chat GPT apa-apa, ya bisa bikin khotbah kan, enggak? Kita bisa searching. Dulu mana bisa searching? Searchingnya di sini. Jadi untuk zaman dulu menjadi penulis buku itu luar biasa challenging. Apalagi eksposisi Alkitab luar biasa itu, dia benar-benar harus menguasai seluruh Alkitab. Jadi, sorry, itu kenapa ya buku-buku berbobot itu kebanyakan dulu dulu punya zaman klasik tahun 1900-an. Banyak orang-orang berbobot, banyak buku-buku yang berbobot, banyak kidung-kidung yang bobot. Karena untuk menjadi seorang penulis kidung, mereka harus melewati proses yang panjang, nggak ringan. Untuk nulis satu artikel aja, mereka harus melalui suatu proses yang panjang juga dalam pendalaman Alkitab mereka, pengalaman mereka. Itu kenapa hari ini kita baca buku-buku yang lampau ya, klasik ya, itu limpah. Nah, contoh Andrew Murray juga ada bagus, ya kan? Oke, baik, karena waktu ya. Oke, jadi ini FDT. Ini kenapa kita terus banyak melatih, dipenuhi dengan banyak hal dalam pikiran kita kan. Hafal contoh, perkataan Tuhan, firman, kebelas kebenaran itu adalah untuk membantu apa? Pemahaman pikiran. Oke, kita baca ya. Pengurapan ada di mana? Di dalam roh. Oke, roh mengurapi, sudah roh kita. Tetapi pengajaran di mana? Pikiran. Nah, karena itu, untuk mengalami pengajaran minyak urapan, maka Anda perlu apa? Pikiran yang terlatih, train mind, train mind. Dan terus-menerus diperbaharui. Anda perhatikan ya, dokter ahli, itu dia kan perlu waktu. Benar nggak? Perlu jam terbang. Dia perlu praktek berapa ribu jam. Seperti seorang pilot. Pilot yang hebat itu ya, kalau kita lihat sejarah-sejarah pilot yang bisa menurunkan pesawat, menerbangkan pesawat yang besar, dan ketika ada masalah di pesawat itu, mestinya mati contoh, atau mengalami turbulence, dan dia bisa melandingkan dengan aman. Ada ya beberapa pilot yang sangat hebat bisa dengan situasi itu dia tetap bisa mengamankan pesawatnya nyampe di landasan dengan baik. Itu harus sangat terlatih. Dia tetap tenang, ada situasi bagaimana sampai turun dengan situasi yang tidak baik kondisi pesawatnya. Ini apa? Perlu latihan. Dokter ahli, contoh ya. Apa beda dokter umum sama dokter ahli? Dokter ahli itu dia akan memiliki pengetahuan yang spesial dan skill yang khusus. Melalui apa? Dia upgrade. Dia harus ambil apa? Spesialis. Lalu nggak cukup. Dia harus apa? Latihan dulu. Jam terbang dulu sampai berapa tahun dia. Contoh spesialis jantung. Yang kita contoh ya, mama saya kan pernah ada masalah jantung, ya kan? Nah, saya bawa ke dokter spesialis yang lulusan Jerman di Jakarta, ya kan? Yang ahli. Dia umurnya sudah 60 tahunan enggak, lebih. Dia udah praktek lebih dari 30 tahun. Perlu waktu nggak? Perlu waktu. Dia nyentuh jantung orang itu sudah berapa ribu kali berarti kan. Ngadepin kasus sudah ratusan ribu orang mungkin kan. Tiap hari dia berapa ratus pasien, mungkin paling nggak puluhan pasien minimal tiap hari. Enggak ratusan nggak mungkin lah ya, puluhan. Ya kan? Tapi itu namanya ahli ya. Terus sentuh, 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 sentuh. Dan dia terus upgrade. Biasanya dia punya pengetahuan terbaru. Selalu harus ikut seminar terbaru. Harus. Dokter itu tiap tahun harus ikut seminar, upgrade. Dengan teknologi jantung yang 30 tahun lalu sama sekarang udah beda.
obatnya juga ada perkembangan, benar nggak? Nah, kita sama, Tuhan terus maju, loh. Tuhan terus bekerja, benar nggak? Nah, kalau kita mau dikatakan apa, terus mengalami pengajaran minyak urapan itu, maka kita terus harus melatih pikiran kita. Oke, kita baca lebih lanjut ya. Saudara yang paragraf ini. Ketika Roh Kudus. Ya, oke jelas ya. Karena kita punya tapi nggak paham. Nah, ya. Karena pikiran kita kurang terlatih. Jadi kita nggak ngerti roh itu mau ngajarkan apa. Kita bingung sebenarnya. Oke ya. Nah, karena itu kita perlu lihat, kita perlu terus apa? Diperbaharui pikiran. Oke, nanti saya dikit cerita contoh pengalaman ya. Next ya, kita lanjut dulu. Saudari, ruang lingkup. Ya, jadi kalau bilang, oh pengurapan tuh banyak aspek. Di dalam roh kita dapat terang, ada pendirisan, ada apa lagi? Pewahyuan atau pimpinan. Oke, ini di dalam ruang lingkup roh itu luas. Tapi begitu pengajaran menyempit ke bagian hanya yang bisa dipahami. Oke, seberapa banyak kita memahami, sebanyak itulah pengajaran yang kita terima. Oke ya, jelas ya. Maka kita perlu mengerti bahasanya. Tuh. Ini kayak contoh ya. Ini saya langsung contoh real ya, anak saya ini. Dia kan mau pilih kuliah, tuh. Pilih, 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 pilih. Ada keinginan mau ke Taiwan. Oke, saya kasih dia pandangan. Tuh. Satu, dari segi orang tua saya belum terlalu yakin kamu siap. Dari segi orang tua sih, mental dan sebagainya. Dua, saya kasih tahu, kamu kalau ke Taiwan, bahasanya bagaimana? Benar nggak? Dia mungkin ngerti pengajaran dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Tapi begitu ke Taiwan, itu mesti belajar bahasa Mandarin. Walaupun kelas internasional pun tetap minimal harus ada standar tertentu. Kalau nggak, percuma nanti dosen mau ngajar, ya, bingung nggak? Nggak paham, betul nggak? Nah sama, berapa banyak pikiran kita diperbarui dengan firman Tuhan. Oke, kalau nggak pantas kita nggak paham-paham apa yang terjadi. Ya kan? Kita perlu apa? Kosakata rohani tersusun di dalam pikiran kita. Sehingga Anda akan paham suatu hari. Oke, oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Poin saudara, pengajaran. Pengajaran pengurapan adalah mm-mm. Oke ya, roh harus jernih kah sensornya itu. Ya kan, istilah kata lensanya harus bersih. Sensornya harus kah, jangan kotor. Oke? Maka Anda mulai bisa sense. Begitu sense, yang siapa menerjemahkan pikiranmu. Nah, pikiran harus terlatih dan rohani. Apa itu rohani? Apa itu rohani? Apa itu disebut pikiran rohani? Betul. Yang terus kontak dengan roh. Maka pikiranmu disebut pikiran rohani. Ya kan? Sampai mulai ada kadar roh di dalam pikiran kita. Seharusnya itu bejana kita. Nah, karena itu syaratnya apa? Kita baca sama-sama ya. Untuk semua ini memerlukan apa? Lebih banyak mengasihi Tuhan. Pertama apa? Mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan peka. Contoh ya, Maria adalah orang yang mengasihi Tuhan. Betul nggak? Itu kenapa dia peka sekali. Dia tahu Tuhannya sebentar lagi akan apa? Mati. Maka dengan cepat apa menuangkan minyak sarwasti. Dia bisa mengambil kesempatan. Jelas ya? Nah, dia mengasihi Tuhan, dia tahu perasaan Tuhan. Oke, lanjut ya. Apalagi? Apalagi kedua, menuntut pengalaman
rohani. Oke, jadi ini apa? Harus banyak pengalaman. Saya bilang seperti Taylor ya, bagaimana membedakan uang asli, uang palsu. Dia harus sering apa? Megang uang yang asli. Nah, enggak? Nanti begitu dia terus pegang uang asli, dia tutup mata aja, dikasih uang palsu, dia bisa rasa, ini beda. Oke, ini uang palsu. Dia nggak usah tes pakai alat. Dipegang tangan, dia bisa rasa ini apa? Asli atau palsu. Nah, enggak? Orang ahli ya, contoh ya. Lihat tas, apa contoh fashion ya. Tas Gucci yang asli sama yang palsu gitu ya. Kalau yang ahli ngerti ini palsu sama asli dari apa? Dia bisa lihat. Ahli namanya, terlatih. Ya kan? Saya kemarin lihat ada orang kasih tips apa yang membedakan ini gambar AI sama gambar asli. Karena sekarang AI itu bisa malsu ya, memalsu niru siapa. Tapi orang ini palsu. Dia kasih tahu ini palsu dari mana lihatnya. Kalau kita nggak paham dong. Tapi karena dia ahli, dia ngomong ini lah palsu sama asli kelihatan dari sini sini sini. Oh iya, ya kan kita tahu. Oh ternyata ini palsu. Perlu pengetahuan nggak? Perlu dan perlu pengalaman. Oke, jelas ya. Apa lagi? Tuh, hidup di dalam persekutuan. Jadi ini adalah konstan, konstan ya, konstan fellowship maksudnya, bukan instan, bukan sesekali, tapi konstan, konstan fellowship. Itu kenapa? Contoh ya, ketika saya mau mencari pimpinan Tuhan, Tuhan pimpin saya bagaimana selanjutnya. Saya kalau minta itu aja nggak akan dapat jawaban, susah menerima jawaban. Maka yang saya kerjakan adalah konstan, terus bersekutu dengan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, konstan. Ya kan sama seperti apa? Nehemia. Nehemia itu contoh baik. Apa yang terjadi dengan Nehemia? Apa yang menarik dengan Nehemia? Dia ada orang konstan hidup bersekutu dengan Tuhan. Dia mungkin lebih rohani daripada Ezra menurut saya, bisa-bisa. Kelihatannya pekerjaan dia nggak rohani. Pekerjaan dia kan leader kan, mimpin bangun tembok dan sebagainya, urusan-urusan. Tapi dia sangat rohani. Tahu dari mana? Nah, coba Anda tahu. Ini kuis Alkitab buat kalian. Kita tahu dari mana Nehemia adalah orang yang konstan hidup di hadapan Tuhan. Nah, coba jawab saya. Semester 2. Oh enggak, Bible class-nya nggak lulus nih. Give me the answer. Apa? Ketika dia berbicara dengan raja, dia berdoa kepada Tuhan. Betul. Jadi satu ketika dia mukanya sedih. Jadi dia constant fellowship dengan Tuhan. Dia mendengar kabar mengenai Islam, dia berdoa, dia meratap, dia bersedih. Nah ini adalah orang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sampai terbawa ekspresinya. Sedih. Ini adalah pikiran letakkan di atas roh, mempengaruhi emosinya, ekspresinya. Mengekspresikan kesedihan. Bukan karena dia bermasalah, tapi apa? Dia lihat rumah Allah, dia sedih. Berarti pikirannya diletakkan di atas roh. Emosinya dibawa dalam pimpinan roh itu juga. Sehingga nggak bisa dibohongin, dia sedih. Nah, satu ketika raja ngomong, kamu kenapa sedih? Kata dia. Kenapa? Dia ini bartender loh. Loh, kerjaannya Nehemia itu apa? Bartender dia itu. Juru minum. Dia harus bikin campuran minuman apa buat raja senang. Dia harus pintar menyenangkan raja. Berarti dia sendiri nggak boleh sedih loh. Dia mukanya sedih. Waktu raja, kenapa mau kamu muram? Oh, kaget ya. Dia takut. Kenapa? Bisa dihukum dia. Lalu dikata apa? Kenapa? Ada apa? Nah, raja ngomong nggak ada apa? Dikatakan waktu itu apa? Maka berdoalah aku kepada Allah. Loh kok bisa? Ini di depan raja. Apa? Tunggu. Ini kesempatan loh. Raja ngomong, make a wish, kasarnya. Make a wish. Benar nggak? Kasarnya begitu dong. Mungkin raja sayang sama Nehemia, seneng sama Nehemia. Maka raja ngomong, make a wish. Ada apa? Wih, ini bahaya nih. Salah ngomong mati nih. Kayak apa? Zamannya Yusuf ada juru apa? Roti dan juru minum kan, juru roti dipenggal. Apa digantung kan. Juru minumnya dikembalikan. Benar nggak? Nah, ini bahaya nih, jawaban salah bisa masalah kan. Berdoalah dia di hadapan Tuhan. Lalu dia menjawab, ya Tuhan, ku raja. Bagaimana saya tidak bersedih? Kenapa? Pekuburan nenek moyangku. Saya dengar menjadi apa reruntuhan. Dia berhikmat jawabnya. Coba kalau dia bilang tembok kota Yerusalem, wah dia bisa kamu mau berontak, wah celaka deh. Jadi ada hikmat menjawab kan. Kenapa? Kalau bicara kuburan nenek moyang kan wajar, saya sedih. Nenek moyangku. Benar nggak? Maka raja, kamu mau request apa?
Oke, saya minta waktu untuk kembali membangun. Ya kan? Ya, berapa tahun? 12 tahun. Dia bisa jawab. Dia udah bikin planning sebenarnya. Tapi dia nunggu kesempatan kapan bicara dengan raja. Kesempatan datang. Jadi ini adalah orang constant fellowship. Dia tahu exactly bagaimana harus menjawab. Dia tahu kehendak Allah. Allah ingin apa? Tembok kota Yerusalem dibangun kembali. Ya kan? Dia tahu waktunya harus kembali ke tanah suci. Dia tahu dalam rohnya. Ya kan? Tapi dia harus ada hikmat di dalam pikirannya bagaimana menjawab kan? Benar nggak? Contoh ada nginjil, kerawat orang. Anda perlu nggak perkataan yang tepat pada waktunya? Benar nggak? Nah, maka ini ada perlu pengajaran urapan. Anda harus bisa menerjemahkan roh itu mau ngomong apa ya? Harus mengatakan apa ya? Benar nggak? Nah, Anda harus terlatih di sini. Maka poinnya adalah mengasihi Tuhan pertama, menuntut pengalaman. Maka Anda kenapa harus mengejar tanah permai, TP, doa itu adalah bagian dari proses kamu menuntut pengalaman. Oke? Lalu apa? Belajar firman Tuhan. Soalnya Anda banyak tabungan firman Tuhan. Belajar benar-benar menguasai firman Tuhan. Kenapa? Tuhan akan menggunakan perkataan itu. Lalu apa? Tadi apa? Persekutuan pasti ya. Belajar Alkitab. Ini artinya apa? Anda nggak boleh putus waktu baca Alkitab dengan posisi apa? Terus bersekutu dengan Tuhan. Lalu apa? Membaca buku rohani. Ya, ini penting. Mendengarkan berita. Ini adalah untuk melatih pikiran kita sebenarnya. Ya kan banyak hal itu saya dapat terang ya. Ketika saya sempat di jalan apa saya buka MP3-nya apa? Live Steady Radio Broadcast. Ada ya? LSM yang bahasa Inggris. Apa? Message apa? Saya perjanjian baru udah habis saya dengar satu 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 satu. Next time dong. Apalagi dulu Jakarta kan macet tuh. Wah, sekali jalan perjalanan udah hitung tuh. Ya kan? Daripada kamu nganggur nggak jelas kan? Dengar. Dapat inspirasi. Oh, oke berita ini poinnya ini berita. Nah, nabung, 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 nabung. Baca buku-buku rohani. Saya pernah suatu ketika contoh ya, punya pengalaman kok rasanya kok bersekutu dengan Tuhan nggak bisa tembus. Rasanya kok perasaan tuh hilang. Nggak paham. Tapi roh itu terus gunda kan. Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, maka saya cari apa? Cari buku-buku kan. Nah, Tuhan arahkan satu buku, Hidup oleh Iman. Kita baca, saya tahu, oh ternyata ini. Nah, jadi saya diajar, maksud Tuhan tuh ini. Oh, oke. Paham ya? Karena saya kurang pengalaman toh. Nah, maka baca buku itu membantu saya, oh maksudnya perasaan ini ternyata ini. Paham ya? Kita kadang nggak bisa menemukan, tapi kita membaca dari pengalaman-pengalaman dari orang-orang terdahulu kan. Pengalaman sama, ternyata ini. Dan saya baru nyadar, perasaan itu hilang, nggak apa-apa. Ada dua aspek. Bisa jadi karena dosa, bisa jadi Tuhan sedang melatih saya hidup oleh iman. Oke, saya tahu saya sudah bereskan perkara pertama, maka saya belajar perkara kedua berarti. Oke, semenjak saat itu saya lepas dari kungkungan perasaan. Oke, saya dimerdekakan dari hanya hidup oleh perasaan. Saya belajar hidup oleh iman. Nah, itu contoh ya, saya tahu Tuhan lagi sedang mengajar saya kemana. Gimana, sorry ya? Oke, kita harus belajar. Oke, karena itu Anda ya, coba Anda baca ya, ini ya. Melalui hal-hal di atas nih ya, pikiran kita akan menerima apa? Apa ya? Penggugahan rohani itu bahasa Inggrisnya apa ya? Spiritual enlightenment. Kayak gitu. Anda ada pembukaan. Wah, saya melihat sesuatu. Paham ya? Di dalam roh Anda lihat. Oke ya? Dan diperkaya dalam pengetahuan rohani. Tidak hanya Anda, wah ya kan, revive. Tapi Anda, oh oke, paham. Oke? Sama seperti Paulus ketemu Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik. Pertama dia digugah. Wah, siapakah engkau Tuhan? Mengenal siapa Tuhan, terwahyu kan. Berikutnya apa? Apa yang harus aku lakukan? Ada pengetahuan. Gua kasih tahu, kamu harus kemana? Ya kan, bangun, pergi ke sini. Ya kan, kan arahkan toh. Jadi ada unsur pengetahuan. Oke. Nah, kalau kita demikian kita apa? Mampu memahami maksud pengurapan dalam roh kita. Dengan demikian kita menerima pengajaran pengurapan. Ini penting. Amin ya. Ini berlaku dalam segala aspek. Ya, sekarang kita minta Tuhan pimpin saya, pimpin saya, pimpin saya. Ini kan perlu ada pimpinan diterjemahkan sampai kepada pikiran. Baru oke, I got it. Saya paham. Apa enggak, Jeffrey? Ada nggak pengalaman ini kalian? Ada?
Anda harus cek loh, Anda menuntut Tuhan beri aku pengalaman ini. Kadang-kadang yang kita merasa, I know already. Ya kan? Di dalam batin kita sudah tahu yang terjadi. Ya itu memang kadang-kadang kita mengalami pengalaman seperti itu. Ya kan? Oke ya, lanjut ya. Nah, sekarang hubungannya dengan hati nurani apa? Nah, ini sedikit singkat aja, saya pikir cukup supaya jelas ya. Pengurapan dalam roh kan? Nah, enggak. Nah, begitu pengurapan ini harus melewati apa? Intuisi roh, perasaan. I get the feeling something ya. Kita kadang bingung apa kan? Nah, enggak? Nah, tapi begitu dia nyampe ke pikiran kita, ternyata ini, paham ya tadi ya? Nah, nanti kita akan bahas terakhir, apa bab-bab terakhir mengenai intuisi. Apa? Nah, intuisi itu direct sense. Tapi kita nggak paham apa ya. Nah, begitu nyampe ke pikiran kita, Pak. Oh, oke, maksudnya itu. Oke, begitu nyampe pikiran, menjadi pengajaran. Oke. Tetapi kalau melewati hati nurani, nah ini dia, kan ya. Setelah melewati hati nurani dan dimengerti oleh pikiran, maka itu menjadi perasaan hati nurani. Itu kenapa ada ya? Hati nurani itu terganggu ya, merasa bersalah. Itu adalah roh melewati apa? Apa tadi? Dari intuisi kan, terus dia nembus ke pikiran kita. Oke. Sorry, melewati hati nurani masih bagian roh kan, terus dimengerti oleh pikiran. Contoh kok rasanya nggak damai ya? Kok rasa hatiku bunda? Kenapa ya? Nah, lebih ke arah negatif biasanya. Kita baru ngerti, oh iya tadi saya baru mungkin merugikan seorang saudari. Saya nggak nyadar. Oke ya. Ambil contoh lagi nih. Ada kasus orang yang lagi berdoa. Lalu dikatakan teringat sesuatu dia. Oke, di hati saudaranya. Maka Tuhan katakan tinggalkan doamu. Berdamai dengan saudaramu itu. Jadi nggak paham tuh. Waktu dia doa, roh itu mengatakan, ingatkan. Tadi lihat ya saudaramu itu. Wah iya ya. Baru teringat loh. Tadi saya baru merugikan dia. Mungkin saya berjanji mau ganti uang, tapi saya belum, lupa saya kan. Tuh ingat, tinggalkan dulu, beresin dulu. Oke ya, baik ya. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Kita mau lihat bedanya ya. Apa bedanya yang pengurapan dan hati nurani? Oke, sama ya. Kita tahu bedanya posisi hati nurani. Hati nurani itu fungsinya apa? Hanya membedakan benar dan salah. Ya, seperti sensornya aja. Pokoknya ada asap, kering, gitu aja udah. Ya, pokoknya ada asap, gitu aja. Dia mensensor itu aja. Ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Itu aja. Ya. Nah, perasaan yang timbul, kita baca saudara ya. Silakan saudara yang bagian ini. Perasaan yang timbul. Perasaan yang timbul dari pengetahuan dia. Yaitu nanti akan bersentuhan dengan intuisi. Oke. Hati nurani itu tingkat yang, kalau kita pernah masih ingat enggak, bagaimana manusia jatuh dari Allah, itu adalah intuisi seharusnya. Terus jatuh kepada hati nurani. Lalu jatuh pada pemerintahan manusia. Jatuh lagi jadi manusia tidak ada, menjadi liar. Ya kan? Daging. Nah, kita mulai beresin namanya hati nurani dulu. Oke, ini belajar naik ke atas, naik ke atas. Tapi nggak boleh puas. Kita harus sampai taraf kita hidup di bawah pengajaran urapan. Jadi kita hidup di hadapan Allah, di dalam Allah. Jadi lepas dari alam salah dan benar. Tapi itu pasti di atas alam itu ya. Ya, tidak mungkin Anda, oh, saya ini belajar hidup di hadapan Allah. Tapi itu sudah jelas salah itu. Tidak mungkin. Oke. Tetapi benar pun belum tentu kehendak Allah. Contoh ya. Oke, Anda pelatihan. Kalau Anda pakai dasi yang tidak pada harinya, salah nggak? Begitu saya, salah. Ya sudah, itu nggak usah ngomong urapan ya. Roh tidak mengurapi saya untuk perkara ini, saya merasa damai, ya nggak usah ngomong lagi itu. Terus hasil kamu udah lewati pelaturan, udah nggak usah ngomong pengurapan tuh. Oke, jelas toh, benar nggak? Tapi contoh Anda punya baju putih berbagai macam model atau celana ya kan berbagai macam model. Oke, Anda sah saja menggunakan baju putih yang penting celana hitam.
Tapi kalau kita nggak pakai ya, mungkin satu ketat, satunya kendor, satunya bagaimana, baju dan sebagainya kan bentuknya. Waktu Anda pakai, rasanya kok nggak damai. Padahal baju putih nggak melanggar peraturan. Kok rasanya ada yang nggak fit in ya? Ada apa? Nah, ini lain lagi nih. Ini lepas dari namanya alam salah dan di atasnya ini. Mungkin Allah nggak berkehendak kau pakai baju model itu. Walaupun itu benar. Kalau ada waktu perluasan khususnya. Nah, Anda diuji waktu perluasan. Ya kan? Baju bagaimana Anda pakai. Oke? Apakah harus bagaimana? Nah, oke. Satu, Anda ada batasnya FTT bagaimana? Ada seorang trainees. Oke? Karena Anda masih di bawah koridor seorang trainees. Oke? Nah, Anda masih ada koridor itu kan? Oke, contoh Anda harus pakai, saudara pakai apa? Kemeja, kaos berkerah. Oke, itu kan batas hukum Tauratnya. Begitu Anda pakai kaos oblong, Anda langsung kena hati nurani harusnya. Anda harus ngaku dosa langsung. Karena Anda seorang trainees. Kalau saya nggak ada masalah kan, saya bukan trainees. Beda kan? Different. Tapi kan kalau saya pakai kaos oblong, kalau saya di dalam batin ada pengurapan itu mengajar saya bahwa ini dia Allah tidak berkenan, ya, maka saya harusnya tidak memakai pakaian itu. Bukan karena masalah salah dan benar, saya nggak salah. Saya bedakan ya. Jadi kita mau sampai taraf ini. Kita mau menjamah kehendak Allah dan hidup di dalam Allah. Kita mau ditemukan di dalam Kristus. Ya kan? Apa itu di dalam Kristus? Itu urapan. Oke. Sekarang kedua, saudari. Oke. Nah, pimpinan atau larangan yang positif. Apa larangan positif? Larangan biasanya negatif ya. Nanti Anda akan lihat contohnya. Contohnya apa? Rasul Paulus. Ketika dia nginjil. Nginjil kan positif toh. Bohong pasti negatif toh. Kalau waktu yang Anda nginjil, Anda nggak nginjil, negatif toh. Bukannya nginjil malah ke mall, ngopi, ya kan jelas ya. Tapi Anda nginjil nih, benar-benar nginjil. Tapi ada namanya larangan positif apa? Contoh Paulus dia mau ke mana? Satu tempat roh itu melarang. Dia mau ke Bitinia, roh itu apa? Mencegah. Nah, itu larangan yang positif. Untuk nginjil pun Anda harus ikutin urapan. Karena urapan mana? No, no, no. Nggak ke sini, menggok ke sana. Ini larangan yang positif nih. Ya kan? Nah, ini bedanya ya di sana ya. Jadi ada larangan tapi larangan yang positif. Bukan hati nurani itu. Itu fungsi dari pengurapan. Nah, bedanya hati nurani apa? Kita baca saudari ya. Sedangkan perasaan hati nurani murni hanya perasaan pelanggaran. Nah, tekankan pada apa? Penghakiman dan penanggulangan yang negatif. Nah, sekarang bagaimana urutannya? Nah, Allah tidak langsung nyentuh hati nurani kita dulu sebenarnya. Dia akan menyentuh, mengurapi kita secara positif dulu. Benar nggak? Memberikan kita perasaan harus bagaimana. Oke? Nah, tapi, perhatikan di sini, pada baca. Jika kita menaati, saudara kita baca ya, pengajaran pengurapan. Anda gini, coret-coret ini buku kalian ya. Kita tidak akan memiliki perasaan hati nurani, benar nggak? Kalau Anda taati pengajaran, kalau Anda pakai baju ya, kok nggak damai ya? Ada perasaan yang baju yang lain, Anda ganti. Langsung fit damai. Sudah selesai. Maka Anda nggak menyentuh namanya hati nurani. Jadi kita adalah berlanggar, padahal nggak damai, Anda tetap pakai itu, maka nyentuh kenapa? Hati nuranimu kena. Jelas ya, karena Anda melawan perasaan itu. Jelas ya? Nah, oke, sekarang poin ini, saudara. Majalah modern mengenai Hmm, hmm, hmm. yang Oke, jadi jangan nunggu kayak kuratif loh. Ini pengurapan semacam kayak preventif. Jangan dulu, jangan nabrak dulu, Anda sudah stop. Begitu udah nabrak, brak, Anda harus beresin. Mengaku dosa, perlu darah. Oke, perlu pengakuan dosa dan perlu apa? Penerapan darah kan.
Tapi kalau yang pengurapan nggak perlu, Anda langsung Anda stop, Anda nggak perlu ngaku dosa kan? Karena emang Anda belum nabrak, Anda udah ngerem, Anda menggok lagi, rem lagi. Nah, ini ada disebut hidup dipimpin oleh roh. Nah, enggak, Roma pasal 8. Hidup dan dipimpin oleh roh. Itu namanya. Kita berjalan oleh roh itu. Oke, ini adalah satu situasi yang normal. Kita bisa stop sebelum kita nabrak. Jangan udah keburu nabrak, minta ngaku dosa lagi, ya kan? Tapi nggak apa-apa, masih ada persediaan. Cuma itu kan standarnya, berarti Anda terus benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nggak bisa naik ke standar yang lebih tinggi. Nah, kita orang Kristen dampan naik ke tingkat yang lebih apa? Lebih tinggi. Tahu nggak, saudaraku? Itulah disebut manusia Allah. Oke? Sekarang kita sifat pengajaran pengurapan minyak ya. Oke, sekarang sifatnya, bagaimana dia bekerja? Oke, apa yang Anda rasakan atau Anda, misalnya barometer ukurnya ini apa sih? Bagaimana sih bentuknya? Kita baca ya, saudari. Tadi saudari ya. Saudara coba. Pertama, Yud. Ya. Ya, jangan Anda seperti orang-orang karismatik loh. Tuhan mengurapi saya dengan satu perkataan yang jelas saya mendengar suatu kata atau memanggil saya. Jangan mimpi seperti Samuel tuh loh. Samuel, Samuel ya kan. Itu perjanjian lama ya. Ya kan Allah berbicara dengan visualisasi yang sangat jelas. Ya kadang menjadi suara yang sangat bisa didengar. Ya seperti Elia kan. Tuhan tiba-tiba datang di gunung. Hei Elia, ngapain kamu di sini ya kan? Ya, oke. Perjanjian baru nggak begitu. Oke. Dia hari ini hanya paling kasih satu perasaan. Kita ini antara jelas nggak jelasnya apa perasaan Tuhan ya? Nah, nggak seperti sebuah perkataan, tapi Anda jadi paham ya. Pernah nggak punya pengalaman begitu? Aduh, enggak, saya kok ada sesuatu tapi saya nggak bisa paham Mas Ian. Oke, oke ini jadi sebuah perasaan. Oke, seperti sebuah kata. Mungkin contoh ya, Watchman ini punya satu pengalaman dia disembuhkan. Oke, apa perkataan Tuhan buat dia? Saudara Watchman ini waktu itu sudah menyerah, adalah the end of my life. Anda baca kesaksian dia. Anda pernah baca artikel dia yang duduk, berdiri, berjalan. Pernah? Anda baca? Iya kan? Dia punya pengalaman. Dia udah kayak udah gereja udah juga mendoakan pelepasan apa? Doa pelepasan. Ya bukan doa kelepasan, doa pelepasan. Kadang-kadang orang sakit ya minta doa pelepasan. Saya ya kan paling nggak enak itu dipanggil tuh doa pelepasan loh kan. Tapi kadang-kadang kita ya dipanggil ya, sudah tolong doakan nih. Orang itu menderita sekali, udah dilepaskan saja lah. Jadi kita doa pencabut nyawa. Nah, enggak mungkin lagi secara medis disembuhkan. Ya ada kalanya kita doa begitu loh. Nggak enak, tapi mau nggak mau. Kecuali kita nggak ada perasaan kuat bahwa orang ini disembuhkan lagi ya maksudnya. Ini doa pelepasan. Nah, Wasmoni itu sudah sampai taraf gereja mendoakan doa pelepasan. Sudah tidak mungkin sembuh. Dia kan sakit paru-paru. Maka dia tulis buku Manusia Rohani. Ya kan? Itu dia kayak buku terakhirnya dia. Dia anggap ini buku terakhirnya dia. Maka itu the best-nya dia buku itu. Dia tuangkan semua. Kalau kita bilang buku teologis, teologi ya, sangat kuat, sangat padat itu buku Manusia Rohani. Kalau Anda nggak kuat jangan baca. Bisa gila nih. Mungkin buku satu oke, buku dua tiga saya nggak sarankan tanpa bimbingan, ya kan harus dengan pendampingan. Oke, bahaya nanti masuk bisa gila rohani. Betul. Oke, itu sangat sangat dalam. Kalau level itu udah level S3 punya pelajaran. Oke. Nah, oke, singkat cerita demikian. Dia waktu titik itu ya udah Tuhan dia doa, Tuhan apakah begini saja? Dia doa begitu. Oke. Dia kayaknya Tuhan apakah begini saja? Dia merasa kok Tuhan kok gitu ya kan? Maka waktu itu Tuhan kasih perasaan duduk. Dari doa itu Tuhan kasih beri sebuah kata. Duduk. Apa ini perasaan ini? Dia cuma duduk doang, ini apa? Bukan firman Tuhan toh. Tapi dia tahu itu dari Tuhan. Maka berdasarkan firman Tuhan dia apa? Dia udah nggak bisa bangun lah.
dengan segenap tenaga yang dia tersisa, dia bisa duduk, tapi berkeringat. Itu bisa duduk, udah puji Tuhan. Lalu tuh datang lagi perkataan berikutnya, berdiri. Dia tahu itu dari Tuhan, ya kan? Maka dia dengan segenap tenaga berdiri. Wah, karena baca bukunya sangat dramatis. Berdiri. Bisa berdiri dia. Itu udah puji Tuhan, no? Perkataan ketiga apa? Berjalan. Wah, itu apalagi tantangan. Maka dia demi iman berlangkah. Makin berjalan, makin jalan, makin bertenaga, makin bertenaga, makin bertenaga. Akhirnya dia pulih. Langsung dia turun ke bawah. Di bawah itu lagi doa pelepasan. Di bawah itu ruang sidang itu kalau misalnya itu lagi doa apa? Melepaskan saudara kita. Lihat bos ini apa? Kaget kan mereka. Dipikir hantunya. Ini aku ini. Semua suka itu. Ini contoh ya, saudara. Ini saudara kita itu kalau kita bilang mujizat, kalau kita mau promosi ya, saudara kita ngalamin mujizat, benar nggak? Karena paham ya. Jadi dia dengan Tuhan begitu dekatnya, ya kan? Roh itu mengajar dia paham. Oke, jadi kadang-kadang kita muncul kata bangun, kuatkan dirimu, jangan khawatir. Itu adalah pengajaran, pengurapan. Nggak mesti harus sesuatu yang sangat konkret. Oke, amin ya. Nah, saya sedikit pengalaman contoh. Saya bagaimana saya tahu Tuhan memimpin saya full time contoh. Oke, pertama ada proses sangat kuat di dalam batin. Begini. Oke, tapi saya nggak jelas benar nggak ya Tuhan. Nah, contoh kan kita masuk pengurapan sudah dapat, tapi pengajarannya belum dapat. Ya Tuhan, bagaimana Tuhan? Oke, maka nggak cukup doa singkat. Saya harus spend time dengan Tuhan. Waktu itu kita seharian spend time. Spend time aja. Spend time nggak banyak doa. Mau doa apa lagi? Spend time itu ya. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Sampai satu ketika itu kayak jernih. Di batin itu tenang. Langsung tahu, oh oke. Okay. Tapi masih nggak paham. Toh. Oke itu masih ada. Lihat sesuatu yang di dalam batin terang. Oke, I know. I know ya, tapi masih ininya masih nggak nyambung, tapi di dalam roh itu udah terang, jelas. Maka doa lagi Tuhan beri aku perkataan ajari aku apa maksud. Nah, dalam doa itu muncullah bukan kata-kata tapi apa? Lagu. Ya, lagu yang hanya ku tahu yang ku percaya. Lagu itu saya pernah nikmatin. Wah, dan saya nikmatin. Saya ingat itu ada ayatnya di 2 Timotius 1 ayat 7. 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Saya buka ayat. Wah, saya tahu ini dari Tuhan. Oke, contoh ya. Karena saya tahu saya lemah. Tuhan beri aku perkataan yang sangat jelas. Oke, tapi sebenarnya nggak perlu itu juga cukup sebenarnya. Sebenarnya ya, kalau saya juga cukup terlatih udah nggak perlu perkataan juga. Oke, udah jelas kok. Saya udah tahu. Cuma saya merasa Tuhan saya masih lemah. Beri saya perkataan supaya saya lebih solid lagi, lebih kuat lagi. Nah, Tuhan mengerti kelemahan saya, dia beri perkataan. Jadi kalau minta perkataan itu menunjukkan kamu lagi lemah. Kalau kamu kuat, sudah nggak perlu perkataan sangat solid, konkret nggak perlu. Satu kata cukup. Contoh Maria, kau ngomong Maria, selesai. Dia langsung tahu, Rabuni, langsung selesai. Kau nggak usah ngomong banyak-banyak. Kenapa? Maria sangat cinta pada Tuhan. Satu kata cukup membuat dia mengenal siapa Tuhan. Oke, dia ada belajar. Ini sangat penting pelajaran ini. Ya kan, Anda perlu belajar sampai taraf Anda mengalami itu. Oke, nah, jadi nggak usah khawatir ya. Anda nanti mau lulus kemana ya kan? Anda kalau belajar pengalaman hayat ini, Anda tahu, I know. Jadi Anda tahu itu Anda tahu. You know within yourself. Oke, tapi mungkin perlu diajar lagi atau dikuatkan lagi di sininya. Oke, konkretnya apa? Oke, jelas ya? Ini ada 10. Oke ya, baik. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Ini dia. Ada kalanya apa? Roh Kudus ada kalanya kan? Mewahyukan firman dari, nah saya mengalami ini. Terangnya sudah dapat, tapi saya minta Tuhan beri aku perkataan yang sangat jelas buat saya. Nah, Tuhan nggak langsung kasih ayat, kasih lagu. Dari lagu saya paham, oh itu maksudnya itu ayatnya. Jelas ya. Jadi dia nggak langsung kasih ayat, tapi muter dulu. Oke, untung saya ada hafal ayat kan. Kalau enggak saya nggak paham tuh lagu itu apa itu. Dari lagu saya tahu ayatnya apa. Oke. Nah, oke ya. Benar nggak?
Ia tidak memberi kita huruf yang tercetak, melainkan membuat kita menjama prinsipnya. Oke, jelas ya. Oke, contoh. Sekarang saudara baca nih. Misalnya, untuk membeli kacamata. Oke, kita mau beli kacamata dong. Sekarang mungkin mau beli barang apapun yang lain. Coba sekarang. Jika ia ingin apa? Yang jelas itu tidak mungkin. Nggak ada kan? Kalau memilih jodoh masih ada. Istri yang baik itu yang bagaimana kan? Kacamata ada nggak standarnya? Ada kan? Nggak akan menemukan. Terus lanjut. Nah, oke, lanjut. Semakin matang. Prinsipnya. Oke. Kayak contoh ya, kan saya kan lebih gampang ya, kan jelas. Ayatnya jelas, apa jelas. Karena masih belajar. Kan masih belajar. Makin ke sini, makin tuh tidak akan seperti itu lagi caranya. Contoh, rokok boleh nggak? Boleh apa nggak? Anda kan cari Alkitab, nggak ada tuh ayat mengenai merokok tuh nggak ada tuh. Kalau minum anggur jelas ada, jangan minum anggur ya, jangan mabuk oleh anggur. Rokok nggak ada, benar nggak? Terus bagaimana? Anda tapi harus tahu prinsipnya dong. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Allah diam di dalam kamu. Ya kan? Korintus juga, siapa kata merusak bait itu Tuhan akan merusakkannya juga. Anda harus menguduskannya contoh. Itu prinsip toh. Berarti apapun yang merusak tubuhmu. Nah, rokok pasti merusak tubuh. Nggak cuma ngerokok. Apalagi makan berlebihan juga merusak tubuh. Overindulgence. Nah, prinsip toh. Kalau Anda tahu prinsip toh, Anda tahu kapan berhentinya makan. Harus makan apa. That's the fact toh. Jadi Anda harus menjaga prinsipnya, bukan huruf yang jelas harus apa, harus hukum Tauratnya nggak harus ada hukum. Mencuri jelas hukum Tauratnya ada. Tapi kan kayak nah, hal-hal yang lain kan nggak jelas. Anda kalau tahu melanggar lampu merah, ngelabrak gitu ya. Merah Anda bablas, nggak usah ngomong lagi. Itu sudah pasti hati nurani. Dah. Dan nggak usah ngomong, wah roh mengurapiku, nggak apa-apa, labrak aja. Tapi loh, ada loh pendeta-pendeta yang ngaco itu. Anda pernah dengar nggak sudah meninggal pendeta dari Semarang itu? Pernikahan dalam roh. Dia sudah menikah, pendeta satunya yang perempuan sudah menikah, terus mereka dapat inspirasi dari roh, katanya roh memimpin mereka menikah, menjadi pasangan dalam roh. Ngaco nggak? Tapi that's happen. Mereka menikah dalam roh, katanya. Iya kan? Akhirnya sudah dipanggil Tuhan, pendeta itu sudah dipanggil Tuhan. Untung dipanggil Tuhan. Oh, sangat terkenal di Semarang. Kan? Di Semarang, orang Semarang mana orang Semarang? Gerejanya gereja JKI. Oh, Petrus Agung. Nggak ada, wah kamu kurang pengetahuan umum. Itu meninggal jantung loh, masih muda. Untung Tuhan segera panggil. Oh, enggak itu dia bisa ngerusak orang. Betul. Karena dia sangat powerful, sangat berkarisma. Itu bisa meracuni banyak orang. Kan ngaco loh. Ini kan dalam roh apalagi tuh. Gak kata prinsip Alkitab. Ya hanya kita hanya menikah dengan Tuhan, menikah dalam roh, iya. Dua roh menjadi satu roh, oke. Tapi kan bukan begitu, nggak bisa diaplikasikan dengan manusia kan. Nah itu nggak ngerti prinsip Alkitab. Oke ya. Oke, nah sekarang kita lihat banyak orang mempelajari pengajaran apa? Pengurapan apa? Ingin menuntut kata-kata yang pasti, mengharapkan mendapatkan pengajaran yang jelas. Pengen jawabannya ya atau tidak ya kan? Jangan berharap. Oke, ini yang penting. Benar, kita baca. Ketika kita berdoa dan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, Tuhan membuat kita mengenal kehendaknya bukan dengan banyak kata, melainkan dengan saya bilang itu perasaan. Saya waktu doa terang dia batin, oke. Jadi waktu itu saya seperti saya bilang itu ya terangnya saya bisa ilustrasikan. Waktu itu kan pikiran itu banyak hal. Saya seperti orang melihat kedalaman air. Saya bisa melihat ada satu batu di dalam kedalaman air. Nah, saya langsung tahu itu maksudnya. Ilustrasinya ya. Tadinya saya bingung, ini apa sih?
begitu di depan Tuhan, ada perasaan sangat kuat ini. Oke, nah ini namanya perasaan. Perasaan batin. Oke. Tapi ini kita ada penyeimbang ya berikutnya ya. Jangan ini main perasaan, perasaan, perasaan ini perasaan dari mana dulu nih. Kita cross check ini perasaan dari Tuhan atau bukan. Oke. Bisa jadi perasaan mutlak, bukan perasaan dari Tuhan. Nah, ini ada check and balance-nya ya. Oke. Lanjut ya. Jika di dalam terasa apa? Nyaman, wajar. Persekutuan Tuhan dengan Tuhan juga terasa manis. Saat ini kita tahu bahwa Tuhan setuju dengan masalah itu. Tetapi jika setiap kali kita berdoa mengenai masalah di dalam ini terasa tidak tembus, nah, tidak tembus. Setiap kali tidak nyaman. Nah, ini memberitahu Tuhan tidak setuju. Kamu doa nggak tembus-tembus. Saya ada yang kayak bentur tembok. Saya kok kayak cloudy, foggy. Kayaknya gelap ya, jelas. Oke, maka Anda tahu perasaan itu adalah bukan dari Allah. Oke, oke, Anda sampai tembus. Oke, tidak nyaman. Oke, berarti Tuhan apa? Tidak setuju. Oke, satu lagi ya. Sampai sini aja ya, kita akan pause. Dua, kita baca yuk. Pengajaran pengurapan ada di dalam, bukan di luar. Subjektif, bukan objektif. Oke, jadi ini bukan perasaan yang dipengaruhi dari luar. Tidak terpengaruh dengan lingkungan yang di luar. Oke, bukan mut-mutan karena lingkungan, tapi konsisten dari dalam. Oke ya. Ini Anda perhatikan ya. Ada kalanya kita bisa agak ragu tuh. Ini dari Roh Kudus atau perasaan itu sendiri? Oke ya. Nah, namun dari pengalaman ada kemungkinan untuk membedakan. Belum tentu ya, tapi ada kemungkinan untuk membedakan. Misal ya, Anda bersekutu dengan Tuhan, putus. Oke. Lalu saat itu apa dikatakan? Sukar memiliki perasaan itu lagi. Tetapi ketika persekutuan kita dengan Tuhan terpulihkan, perasaan sepertinya perasaan kita sendiri itu muncul kembali. Oke? Ini membuktikan bahwa perasaan yang muncul itu tidak berasal dari kita, tetapi dari Roh Kudus yang melalui kita. Kita ada perasaan. Ya? Oke, toh? Anda terus abaikan. Sepertinya menghilang. Anda bersekutu dengan Tuhan lagi, muncul lagi perasaan itu. Tanpa ada rencanakan. Nah, kemungkinan itu dari Tuhan. Dia akan konsisten terus. Tidak terpengaruh dengan lingkungan. Tidak terpengaruh dengan situasi. Konsisten. Terus di dalam. Oke, ini mungkin yang poin kedua. Ketiga, saya pikir cukup karena waktu. Ada 4 ya. Atau kita selesaikan aja ya. Jadi istilahnya kita molor. Oke. Pengejaran itu spontan. Tiba-tiba muncul. Kayak watchman kan. Hei, atau muncul. Duduk. Oke. Itu kenapa contoh saya waktu memutuskan satu hal ya. Waktu tahun terakhir. Kita nggak cukup hanya kita tidak bisa melimit. Tuhan, waktu doa, jawab. Setelah waktu doa selesai. Nggak begitu ya. Oke. At least we must spend the whole day bersekutu dengan Tuhan, apalagi urusan yang besar. Kadang kita ambil mengerjakan urusan yang lain, ambil terus bersekutu dengan Tuhan, terus Tuhan, terus lain. Sebenarnya satu titik muncul satu perasaan. Oke, kita nggak bisa tentukan kapan, spontan aja. Itu kenapa ya? Belum tentu waktu Anda doa pribadi 1 jam itu dapat perasaan itu. Itu waktu Anda lagi di toilet mungkin muncul perasaan itu. Bisa jadi. Waktu Anda lagi nyetir muncul perasaan itu. Dia nggak bisa dipaksakan kapan munculnya. Oke ya. Ini perhatikan di sini. Ada kalanya apa, saudara baca ya? Timbul saat Anda bersekutu. Tidak ada bekerja, jadi berjalan. Ya, ya. Oke, sampai sana dulu aja. Dan pengajaran, ya. Oke. Nah, jika kehidupan saudari, oke ya. Jadi kalau Anda nggak punya perasaan sama sekali, ada masalah dengan kehidupan rohanimu. Contoh ya, masalah baju kan? Seharusnya apa? Di dalam batin secara spontan muncul perasaan memberi kita perasaan boleh beli apa enggak. Oke, ini menarik. Saudari baca ya, buat saudari ini ya. Jika
Clear? Jadi untuk membeli baju ya Anda nggak perlu doa. Anda langsung tahu ini Tuhan mau, ini Tuhan nggak mau, ini damai, ini nggak damai. Seharusnya itu yang normal. Oke, kalau Anda sampai nggak tahu ya, harus doa dulu 3 hari ya kan. Nah, ini berarti ada yang nggak normal. Oke, karena Anda bersentuhan dengan hal yang praktikal yang Anda harus putuskan di depan langsung ya. Kayak seperti Nehemia itu. Kalau sampai Nehemia, Raja, tunggu dulu, beri saya waktu doa dulu. Berarti Nehemia nggak normal hubungan dengan Tuhannya. Betul nggak? Karena dia harus apa? Harus spend time lagi untuk jawab itu. Padahal itu kesempatan sekali seumur hidup mungkin. Maka dia kehilangan apa? Kesempatan. Paham nggak? Banyak kesempatan itu hilang. Nah, contoh Filipus, misalnya aplikasi Injil, adalah orang yang dipimpin oleh Roh. Benar nggak? Dia kan salah satu apa? Filipus ini yang menyelamatkan sida-sida Ethiopia itu 12 murid atau bukan? Filipus yang siapa? Saya tes kalian nih, Bible knowledge lagi. Ini Filipus yang mana? Filipus itu ada 2 loh. Ini Filipus yang mana? Fakta Alkitab. Juri, juri. Siapa jago Alkitab di sini? That's full, that's full. Ayo, saudari, saudari. Ini Filipus yang mana? Kok semua? Ayo. Oke, saya kasihkan tugas ya, tolong jawab nanti sesi berikutnya. Oke, Filipus yang mana? Oke, oke. Singkat cerita, Filipus itu adalah orang dipimpin oleh Roh. Dia menginjil ke Samaria. Hanya orang diselamatkan. Dikatakan Roh membawa dia ke jalan yang sepi. Benar nggak? Di jalan sepi dia bertemu dengan sida-sida papasan. Dia lihat, dia jalan. Tuhan, kamu ngerti nggak baca apa? Nggak ngerti. Bantu kami. Nah, dia langsung masuk ke dalam kereta. Benar nggak? Dia ngikutin urapan. Benar nggak? Dia langsung kasih tahu dan hari itu juga sida-sida itu diselamatkan dan dibaptis. Benar nggak? Dia langsung spontan bisa ngikuti berbagai gerakan roh itu. Roh itu terus bergerak kan. Kalau dia ngomong doa dulu ya kan. Lewat kesempatan itu, benar nggak? Dia tahu bagaimana menjawab. Benar nggak? Itu adalah roh itu. Kamu harus tahu bagaimana menjawab satu dengan yang lain. Nah, itu adalah hasil dari pelajar pimpinan ini. Hidup di hadapan Tuhan. Maka Anda tahu bagaimana menjawab. Anda tahu harus bagaimana berbicara. Tahu bagaimana bersikap. Karena banyak hal tuh Anda nggak bisa nunggu jawabannya. Harus langsung jawab. Harus diambil kesempatannya. Banyak kita lewat. Kenapa? Kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Bahkan banyak kali kita melewati hati nurani bahkan. Karena roh itu melarang kita tabrak aja kan. Akhirnya apa? Hati nuranimu buat jadi bermasalah. Benar nggak? Rohmu berduka. Nah, moga kita belajar. Oke? Next. PR ya, Filipus ya. Bukan. Siapa Filipus itu? Biarkan. Ya, oke. Larang buka segala. Gak usah, harusnya kalian bisa langsung gitu. Ya kan? Apa ciri-ciri diaken itu? Apa syarat menjadi diaken? 7 orang dipilih itu syaratnya apa? Nah, harus penuh dengan roh. Ya, jadi mereka menjadi diaken tukang masak, bagian ngurusin konsumsi. Apa tim kitchen di sini? Hah? Kantor. Tim kitchen itu salah satunya Filipus. Stefanus juga tim kitchen yang mati martir. Ngurus kitchen itu harus penuh dengan roh. Kalau enggak isinya marah-marah terus ya. Tidak bisa memberikan distribusi makanan yang baik. Iya, mereka penuh dengan roh. Oke. Lalu apalagi yang terjadi? Mereka tidak hanya ngurus dapur, mereka ngurus orang. Ternyata Filipus karunianya adalah penginjil. Jadi jangan salah ya. Dia orang yang penuh dengan roh. Hidup dipimpin oleh roh, penuh dengan urapan. Sehingga Tuhan bisa memimpin dia kemana. Jadi, terus belajar. Maka kan belajar dari urusan dapur. Harus penuh dengan roh. Jadi dapur akan penuh dengan roh ya kan. Yang menikmati masakan, oh bukan masakan sih. Distribusi makananmu juga akan mengalami roh itu jadinya. Oke, terakhir ya.
Yang keempat ya. Keempat. Kita baca ya. Pengajaran pengurapan itu apa? Konstan, terus menerus, tidak secara kebetulan atau tiba-tiba dari pagi hingga malam. Oke, terus baca. Hmm. Ya, ya, terus. Ya, jadi karena perasaan negatif pun kayak Paul itu melarang dia. Stop. Ya kan? Nah, itu justru lebih jelas tuh. Itu dari Allah. Ya kan? Saudara. Jika seorang lainnya Jadi jangan insidentil ya, saudari. Hmm, hmm, hmm. Ya, saudara. Inilah. Ya, ya. Oke. Jadi nggak nunggu masalah. Ini Paulus contoh kan? Paulus apa dia bilang? Apa? And they passed through the region of Phrygia, Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Dia waktu ke Asia ya. Galatia masuk Asia tuh. Lalu itu mengatakan stop, nggak usah bicara. Ini lewat. Roh itu melarang dia untuk bicara di sana. Dia bablas. And when they had come to Mysia, they tried to go into mana? Bithynia. Yet the Spirit of Jesus did not allow them. Jadi Anda nggak bisa cuma pakai planning otak ya. Waktu Anda pergi ya. Mereka punya planning kan? Mereka mau ke sini sebenarnya, sudah planning. Tapi waktu sana, nggak usah sana. Jadi taati. Oke, jadi itulah kenapa waktu mereka pergi selalu mendapatkan orang. Kenapa? Orang itu menuntun kepada orang yang memang harus kita pergi. Oke, Saudara Witness Lee ya di buku Bagaimana Memimpin Orang Muda. Dia bilang kamu kontak orang muda ya, atau orang. Kamu harus lihat orang macam apa yang kamu kontak. Nggak semua orang kamu kontak sebenarnya. Kamu bisa milih orang yang mana kamu kontak. Jadi kita nggak hantam kromo sebenarnya. Sebenarnya. Itu kenapa kan salah satu cirinya kan kamu door knocking. Kenapa? Oh, orang itu buka pintu, kamu masuklah. Itu berarti kan kita milih juga. Orang yang membuka pintu baru kita apa? Masuk. Orang itu cuma nolak dirimu di depan, ya udah kamu nggak usah lanjutin, pergi lagi. Oke, welcome kamu baru apa? Atau itu kan salah satu cara membaca. Oh ini dia welcome, dia ini anak damai. Nah itu kenapa saya kasih tahu kalian ya. Ini sedikit ke GUW kan ya. Yang nggak efektif pelayanan selama ini pasti karena kurang kurang memakai prinsip prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab anak damai adalah orang menerima kamu masuk ke rumahnya. Udah, oke. Anda kenapa saya dorong terus masuk ke rumah, datang ke rumah, datang kenapa? Untuk membaca. Dia nolak-nolak, berarti ini nggak damai. Ini nolak, ini nggak damai, ini nggak damai. Ini terbuka. Bicara sama dia. Oke. Jadi roh di dalam dan lingkungan di luar itu selaras ini. Oke, roh di dalam kita ini tadi. Tapi lingkungan di luar juga menjadi tanda-tanda juga. Oke. Nah, roh di dalam kita belajar ya. Let's say, orang itu terbuka juga rumahnya. Tapi seberapa jauh kamu bicara?
Itu juga nggak perlu pimpinan roh itu. Mungkin cukup sederhana 5 menit selesai. Udah, roh itu mengatakan tinggal ya tinggal aja. Oke ya. Nah baik, jelas ya. Terakhir nih, poin kelima kita selesaikan nih ya. Hasil pengajaran pengurapan. Ini kita molor dikit ya. Kita sesuaikan istirahatnya nanti. Oke. Ini kan 2 sesi kan, lebih enak ya. Hasil kita baca ya. Pengajaran pengurapan yang sejati selalu datang dari Roh Kudus. Karena itu, jika kita menaati dan hidup di dalamnya, ini pasti membuat kita lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat kepadanya, dan ini apa ini? Tim Zoom, mau di close nih. Dicuekan dulu aja. Oke, oke. Naik mana tadi? Oke, inilah hasil ketaatan kita kepada pengajaran. Tetapi ini perhatikan kontrasnya. Jika setelah kita menaati, perasaan dalam hasilnya sebaliknya, kita pastikan bahwa ini bukan dari Tuhan. Oke, jadi kalau kamu ikut urapan, kamu pasti makin mengasihi Tuhan. Tuhan rasanya lebih dekat. Dan apalagi kita lebih rasanya roh kita lebih tembus dengan Tuhan. Oke, kalau sebaliknya berarti ada yang salah di sana. Ini berarti perasaanmu sendiri. Amin ya. Baik, kita sampai sini. Mari kita berdoa dulu, berdoa berdua ya. Silakan. Oke, kita lanjut dengan sharing sedikit ya. Nanti kita extend istirahatnya. Oke, silakan. Saudari bisa dua saudara dulu deh. Anda boleh bagi nikmat ataupun bertanya apa yang Anda dapatkan. Oke, silakan dua saudari. Yes. Oke. Ya, silakan. Pertama di tentang pengajaran pengurapan. Ada yang namanya ini kita misalnya ini contohnya terjadi kepada dalam rekan koordinasi. Oke. Ini contohnya oh ada pertimbangan nih, ini anak damai. Ya. Dan yang satunya mengatakan ini tidak bisa deh apa namanya sama-sama memiliki perasaan yang apa namanya pengurapan tersebut. Hmm. Untuk membandingkan mana yang benar, apa namanya ini benar-benar pengajaran pengurapan eh, atau bukan, mana yang asli, mana yang beda. Nah, contoh kasusnya seperti itu kok. Kalau koordinasi ya, berarti harus doa. Ya, berdua harus doa sampai tembus. Karena kan dalam posisi berkoordinasi berdua. Oke, jadi ya doa sampai punya perasaan yang sama ke arah mana. Pentem lagi, doa lagi. Karena berarti ada perbedaan tuh. Ya. Benar nggak? Nah, pentem lagi, doa lagi sampai tembus. Terusnya koordinasi. Oke, gitu kira-kira. Oke, dari. Silakan. Mengalami penerapan terlebih dahulu perlu ada satu pengajaran Hmm, dan pengajaran ini yaitu berasal dari ketika kita pagi itu bagaimana kita menikmati Tuhan hmm, dan hari ini pun saya mengucap syukur ya bahwa ada satu tantangan di dalam kehidupan saya bahwa saya perlu mengenal pengajaran terlebih dahulu baru bisa merasakan pengurapan itu seringkali memang setiap pagi kita diajarkan untuk melakukan pengajaran terhadap pengurapan itu sendiri, tetapi ya ada dobrakan secara spontan. Tadi di nomor 4 dibilang bahwa kita perlu spontan. Dan ini membuat saya ketika pagi itu kan sangat sulit ya kita mendobrak diri kepada Tuhan kita. Melalui itu saya eh, setiap malam selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, besok pagi saya mau menikmati Tuhan. hmm, Tuhan buat saya juga bisa menerima pengajaran dari dirimu setiap hmm, pagi. Dan ini membuat saya berlatih bagaimana ternyata nggak enak ya kalau kita mengalami pengurapan terlebih dahulu baru ada pengajaran. hmm. Tetapi perlu secara
bertahap, yaitu biarlah kita belajar terlebih dahulu, baru ada pengurapan. Sehingga setiap pagi saya belajar untuk ya biarkan ketika memang kalau Tuhan nggak mau apa ya, kalau saya nggak mau memaksa diri saya, ya hasilnya satu hari itu ya benar-benar maut buat saya. Oke, mungkin saya pertegas lagi ya. Pengurapan itu terus bekerja. Tapi pemahamannya itu yang memang kita perlu dilatih pikiran kita, ya, sehingga kita mulai paham apa yang Tuhan ajarkan. Oke, Jackson. Amin. Puji Tuhan, saudari saya juga menikmati ya, terkesan di kelas pagi ini bahwa Tuhan menggunakan perkataan firman-Nya hari ini untuk memberikan pengajaran pengurapan di dalam diri kita. Untuk itu kita perlu menjadi orang yang dikonstitusi dengan kebenaran. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan berbicara di dalam batin kita, yaitu bergantung pada konstitusi firman Tuhan di atas diri kita. Namun tadi juga terkesan bahwa tidak hanya sampai di situ Tuhan bekerja. Hari ini Tuhan juga bekerja melalui perasaan di dalam diri kita. Itu tadi dikatakan bahwa tidak melulu pada perkataan firman, tetapi bagaimana pemahaman kita terhadap perasaan yang di dalam kita. Suatu ketika, saudari, ketika saya pengaturan panjang ya, saya mau membeli logistik dan juga membeli, saat saya ingin membeli snack untuk kontakan saya ya. Kadang saya sudah memasukkan semua barang-barang ke dalam keranjang belanjaan, tapi beberapa kali itu saudari setelah saya masukkan, saya udah mau hampir masuk ke kasir itu, saya kembalikan semua saudari. Kenapa di dalam saya tidak damai saudari? Karena yang saya lakukan adalah sesuai dengan seturut dengan pemikiran saya sendiri, dengan kemauan saya sendiri, dengan hawa nafsu saya saudari. Jadi saya diterangi bahwa sering beberapa kali itu perasaan saya tidak damai ketika melakukan hal-hal tersebut. Kemudian saudari, satu ketika lagi perluasan ya, korporasi perdik, saya melihat bahwa karena kita lagi menunggu seorang domba, jadi saya itu waktu itu terbuang sia-sia. Jadi kayak kita lagi menunggu. Namun dalam saya tidak damai, saya sadari. Saya nggak tahu, saya kayak gelisah di dalam saya harus pergi gitu. Dan Tuhan memimpin saya kepada seorang domba. Ya. Saya tiba-tiba muncul kayak harus menjumpai anak ini. Dan puji Tuhan, saya ketika saya berjumpa dengan dia, saya sadari saya bisa tiba-tiba, itu pertama kali kami ketemu, saya bisa membicarakan firman kepadanya dan menyalurkan bahwa sampai dia mau memberikan diri dibaptis. Dan saat ini satu pembicaraan Tuhan di dalam saya bahwa saya juga perlu taat terhadap pengurapan yang di dalam. Amin. Saudari, kalau Anda. Amin. Puji Tuhan, saya juga menikmati di kelas kita pagi ini bagaimana kita perlu menjadi orang yang semakin maju ke depan. Bukan hanya kita menjadi orang yang uh, terhadap bukan hanya menjadi orang yang benar dan salah, tetapi semakin maju lagi menjadi orang terus mengalami pengurapan hayat. Amen. Ya, dikatakan tadi untuk menjadi manusia Allah, kita harus terus maju dan tidak hanya pada perkara benar dan salah. Ya, puji Tuhan, melalui kelas pagi ini saya kembali diterangi bahwa di dalam kehidupan saya sebagai orang yang sudah dipercaya sama Tuhan, saya perlu menjadi orang yang terus semakin maju. Bukan hanya di dalam aspek mati hati nurani, tetapi juga di dalam aspek pengurapan yang di dalam. Ya, dikatakan tadi juga pengurapan itu adalah pengurapan yang secara spontan terjadi, bukan karena dicari-cari atau bukan karena paksaan gitu. Ya, kiranya di dalam diri saya pun bisa semakin maju lagi di dalam perkara pengurapan yang di dalam gitu. Bukan Amin. karena saya mencari-cari atau karena saya memaksakan untuk mendapatkan, tetapi karena memang Tuhan mengurapi diri saya dari dalam. Amin. Oke, kita break ya sampai 10:05 ya. Tim absen 10:03 ya. Oke. 11. Oke.